vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan, tapi tidak sendirian. Kali ini akan ditemani penanggung jawab dari petugas jasa harja Samsat Temanggung, yaitu Mas Bimo. Pengen tahu seperti apa videonya? Nanti kita lihat bersama, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar. Kita saksikan videonya. Ya teman-teman, sekarang kita sudah bersama Mas Bimo. Mas Bimo adalah penanggung jawab jasa harja Samsat Kabupaten Temanggung. Di sini kita akan tanya-tanya seputar apa itu kepemimpinan dan gaya-gaya kepemimpinan menurut Mas Bimo itu seperti apa. Menurut Mas Bimo, kalau untuk gaya kepemimpinan itu apa, Mas? Kalau menurut saya pribadi, kita mengenai pemimpin itu kan sosok seorang imam ya. Jadi yang bisa memimpin untuk umatnya. Jadi kalau kita kembali ke definisi kaitan dengan arti dari kepemimpinan itu bagaimana caranya atau tentang bagaimana caranya kita selaku pemimpin itu bisa mempengaruhi orang lain atau juga mempengaruhi bawahan, di mana nanti orang lain atau bawahan itu adalah yang kita berikan arahan, masukan supaya mereka bisa mewujudkan visi dan misi dari apa yang kita inginkan. Jadi secara singkat sih seperti itu arti kepemimpinan. Berarti bisa kita simpulkan tugas pemimpin adalah melakukan controlling, memberikan arahan, dan juga menjadi seorang leader atau contoh bagi bawahan. Betul. Menurut Mas Bimo, ada nggak sih pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja suatu karyawan atau perusahaan itu sendiri? Kalau menurut saya yang namanya pengaruh dari pola kepemimpinan terhadap kinerja karyawan itu jelas berpengaruh, karena sukses tidaknya atau terwujudnya target perusahaan baik visi maupun misi dari perusahaan itu tergantung dari pola kepemimpinan yang akan diberikan kepada si karyawan. Jadi jelas sangat berpengaruh sekali. Apabila dilihat dari kinerja karyawan, itu kan sosok pemimpin kan memang benar-benar sangat diperlukan. Nah, apakah di balik sosok pemimpin itu juga harus bisa memberikan motivasi kepada karyawan? Menurut Mas Bimo, motivasi seperti apa yang bisa diberikan kepada karyawan agar kinerja itu bisa bertambah baik? Oke. Untuk jenis dari motivasi yang mungkin bisa saya terangkan di sini buat teman-teman semua, bahwa yang namanya motivasi menurut saya itu terbagi dua. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, di mana yang pertama motivasi intrinsik itu berasal dari kemauan dari diri sendiri si karyawan tersebut. Jadi memang keinginan dia untuk mewujudkan visi misi perusahaan. Kemudian untuk motivasi yang kedua yaitu ekstrinsik, itu motivasi yang berasal dari faktor luar. Contohnya itu penghargaan, gaji, tunjangan dan lain sebagainya, yang dengan hal-hal tersebut mungkin si karyawan tersebut terdorong atau baru terdorong untuk mencapai atau mewujudkan visi misi perusahaan. Jadi menurut saya motivasi itu terbagi dua. Berarti untuk kepemimpinan dan motivasi ini sebenarnya memang salah satu hal yang sangat penting bagi karyawan agar mendapatkan kinerja yang lebih baik, betul Mas Bimo ya? Ya, betul. Karena memang tanpa adanya motivasi kerja dan dorongan dari pemimpin, itu visi dan misi perusahaan akan sulit untuk diwujudkan. Kalau untuk gaya kepemimpinan sendiri itu kan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada telling, selling, participating, dan delegating. Kalau menurut Pak Bimo, gaya tersebut seperti apa sih? Oke, mungkin saya jelaskan satu persatu dulu ya. Dari mulai yang pertama mungkin yang namanya telling ya. Telling itu sendiri adalah gaya kepemimpinan yang bertujuan untuk mengarahkan, memandu, dan mengontrol. Jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan dalam berorganisasi atau proses dalam kerja, itu yang namanya tipe gaya kepemimpinan telling itu
diperlukan dalam proses untuk mencapai visi misi perusahaan. Kalau untuk gaya sharing sendiri, Kalau untuk gaya sharing sendiri adalah menurut saya itu gaya kepemimpinan yang bertujuan untuk memotivasi atau serta memastikan. Jadi karena tanpa adanya sebuah motivasi di dalam lingkungan pekerjaan atau karyawan itu kita tidak ada yang namanya gairah dalam bekerja, semangat dalam bekerja, sehingga dibutuhkan sebuah seperti motivasi untuk meningkatkan dari kinerja karyawan. Menurut saya seperti itu. kalau untuk partisipatif dan delegating sendiri, Kalau untuk partisipasi, menurut saya itu adalah sebuah dorongan di mana pengikut serta melakukan komunikasi dua arah dan memfasilitasi pengikut dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika kita sebagai pemimpin kadang kita harus mengambil keputusan-keputusan sulit di waktu-waktu yang genting, atau mungkin keputusan-keputusan yang sifatnya mungkin konseptual yang sedikit dilematis. Kita juga membutuhkan masukan-masukan dari pengikut kita untuk membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan penting yang nantinya mungkin keputusan itu akan digunakan untuk tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. nah lebih singkat lagi nih Mas Bimo, kalau untuk delegating sendiri apa? Nah, kalau delegating menurut saya adalah gaya kepemimpinan observasi. Jadi memonitor pengikut secara dekat. Jadi pemimpin melihat perkembangan dan hasil, memberikan otoritas dan tanggung jawab kepada pengikut, dan memastikan pengikut untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Jadi menurut Mas Bimo, kesimpulan tentang gaya kepemimpinan itu sendiri itu apa? Untuk maksudnya pemimpin saat ini itu kayak kepemimpinan yang pas tuh apa? Apakah telling, selling, participating, apakah delegating? Jadi mungkin bisa kita ambil kesimpulan menurut Mas Bimo sendiri apa yang pas untuk pemimpin saat ini? Kalau menurut saya sendiri atau saya pribadi, untuk gaya kepemimpinan baik telling, selling, participation atau delegating itu mempunyai peranannya masing-masing. Jadi kadang kita sebagai seorang pemimpin itu perlu mengkombinasi keempat gaya kepemimpinan itu, karena bagian-bagian dari gaya kepemimpinan itu punya peranan masing-masing, dan itu berfungsi dan berguna untuk mempercepat tercapainya tujuan dari perusahaan. Mungkin dari saya. Ya, itulah tadi bincang santai kita mengenai kepemimpinan dengan Mas Bimo. Mungkin lain waktu kita bisa berbincang lagi dengan hal yang lebih santai lagi, atau mungkin dengan hal yang mungkin lebih ada topik-topik terkini ya Mas Bimo ya nanti ya. Mungkin sekian, semoga bermanfaat untuk yang menonton. Jangan lupa komen, like, and subscribe karena itu sangat mudah. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Bimo yang sudah mau menjadi narasumber kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So many pieces all back together now.